Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai kian tak terkendali. Warga Grobogan kini terpaksa menggunakan cabai kering karena lebih murah dan terjangkau. Hilang terseret ombak selama 10 hari, seorang pelajar ditemukan di tepi pantai di Purworejo dalam kondisi sudah meninggal. Semburan lumpur disertai bau gas menyengat tiba-tiba muncul di kamar rumah warga di Demak. Pelajar yang hilang di pantai selatan Purworejo ditemukan meninggal dunia di pantai wisata Jati Kantol Purworejo. Korban ditemukan pemancing yang sedang berjalan di tepi pantai. Hilang sejak 10 hari lalu, pelajar bernama Joko Susilo berusia 16 tahun ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di tepi pantai wisata Jati Kontal di Kecamatan Purwodadi, Purworejo. Korban ditemukan dalam kondisi telentang oleh sejumlah pemancing yang sedang berjalan di tepi pantai. Petugas gabungan langsung mengevakuasi jasad pelajar asal Kelurahan Keledung itu ke Rumah Sakit Citro Wardoyo, Purworejo. Korban teridentifikasi sebagai pelajar yang tenggelam bersama pelajar lainnya pada hari Minggu 19 November lalu di pantai Dewa Ruci. Nah, mendatangkan daripada korban yang sebelumnya tenggelam, ternyata identik dengan korban yang tenggelam di Jatimalang. Atas nama korban siapa? Korban atas nama Agus Joko Susilo bin Mardiono, umur 16 tahun, alamat Kedung Kradenan RT 2 RW 10 Kecamatan Banyurif, Kabupaten Purworejo. Korban terseret ombak bersama 2 rekannya saat sedang mandi di tepi pantai. 2 rekan korban ditemukan dalam kondisi selamat. Korban ditemukan sekitar 2 km dari lokasi terseret ombak. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Satu unit mobil sedan terbakar di Jalan Adi Sumarno, Sukoharjo, Sabtu siang. Mobil diduga terbakar karena korsleting listrik saat mesin mobil sedang dipanaskan. Satu unit sedan berwarna abu-abu dalam kondisi kosong terbakar Sabtu siang. Api pertama kali muncul dari bagian kap mobil, lalu merembet ke bagian tengah hingga ke bagian dalam mobil sedan. Warga yang mengetahui kejadian ini berusaha memadamkan api hingga api berhasil dikendalikan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung menyemprot api dengan air untuk memastikan titik api di dalam mobil telah padam. Menurut kesaksian seorang warga, saat itu mesin mobil tengah dipanaskan, namun diduga terjadi korsleting listrik hingga membuat mobil terbakar. Tiba-tiba ngeliat mobil gitu sudah berasap kemudian sudah bakar gitu. Nah, cuma kan kita kan berhenti dulu karena takut kalau maju nanti takut meledak gitu kan mobilnya. Bakar itu katanya sih mobilnya nggak tahu, katanya udah lama nggak dipakai, terus dipakai kayak dipanasin gitu. Usai api padam, mobil sedan lalu diangkut dengan mobil derek dan dibawa unit lantas Polres Sukoharjo untuk penyelidikan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi polemik debat khusus Cawapres secara santai. Gibran mengatakan akan mengikuti keputusan KPU RI terkait debat Cawapres. Debat Capres-Cawapres menjelang pemilu 2024 akan digelar sebanyak 5 kali. Namun KPU mewacanakan perubahan format debat. Jika sebelumnya debat Cawapres dibuat secara terpisah, pada Pilpres 2024 kali ini, debat Cawapres dilakukan dengan didampingi Capres masing-masing pasangan. Rencana KPU menuai polemik karena disinyalir perubahan format debat atas pesanan pasangan tertentu. Format debat Cawapres yang ditiadakan seperti pada Pilpres sebelumnya dinilai banyak pihak menguntungkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran memang belakangan kerap absen pada diskusi-diskusi publik yang dihadiri pasangan Capres-Cawapres lainnya. Namun Gibran menanggapi perubahan format debat itu secara singkat. Seperti apa, Mas?
keluarga. Saya mengikuti keputusan KPU. Mas, ini kan lagi acara keagamaan. Debat Pilpres 2024 akan digelar 5 kali, 3 debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Pada debat calon wakil presiden akan mendampinginya alias ia tidak sendirian, seperti pada Pilpres 2019 lalu. Debat pertama akan digelar tanggal 12 Desember mendatang. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD, Yeni Wahid, mengkampanyekan pasangan nomor urut 3 dengan bersafari ke Pemalang. Putri sulung almarhum Presiden Gus Dur itu meyakinkan masyarakat bila di tangan Ganjar dan Mahfud, demokrasi Indonesia bisa dijaga dan maju. Putri sulung almarhum Presiden Gus Dur mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan berkeliling di Kabupaten Pemalang. Salah satunya menggelar sarasehan kebangsaan di Pondok Wisata Sukasari Pemalang. Acara dihadiri ratusan pemuda dan Gen Z serta aktivis kampus dari berbagai organisasi. Salah satu hal yang disorot Yeni adalah mundurnya demokrasi dalam beberapa bulan terakhir. Yeni mengingatkan anak-anak muda dan Gen Z untuk bergerak bersama menyelamatkan demokrasi dan hukum Indonesia bersama sosok Ganjar dan Mahfud MD. Itu adanya di Ganjar Mahfud, terutama dalam sosok Mahfud MD. Kita titipkan harapan kita terhadap sosok seorang pemimpin yang mau betul-betul bekerja dengan hatinya untuk menegakkan hukum di Indonesia. Kenapa penting sih? Nggak apa-apa ditahan tepuk tangannya. Yeni juga meyakinkan Gen Z bahwa konsep pembangunan yang ditawarkan pasangan Ganjar Mahfud bisa menjawab kegelisahan Gen Z akan lapangan kerja di masa depan. Selain bertemu generasi Z, Yeni juga mengunjungi petani nanas madu di Desa Belik, Kecamatan Belik, Pemalang. Yeni menjanjikan akan membantu para petani untuk memasarkan madu nanas yang sudah mendapat hak paten. Tim Liputan melaporkan dari Pemalang. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menargetkan 3 kabupaten di Jawa Timur dapat mendulang suara pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Caimin di sela-sela acara haul atau tradisi peringatan kematian ayahnya di Kabupaten Mojokerto. Saat sampai di acara haul Kiai Haji Muhammad Iskandar, Desa Pugeran, Gondang, Kabupaten Mojokerto, Muhaimin Iskandar disambut keluarga serta pendukungnya. Di sela-sela acara tersebut, Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres nomor urut 1 menargetkan Anies Baswedan dan dirinya mendapat dukungan dari masyarakat Jawa Timur, khususnya Kabupaten Mojokerto, Jombang, dan Nganjuk. Ketiga kabupaten tersebut diharapkan menjadi lumbung suara agar dapat membawa Amin menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Karena target Mojokerto, Jombang, Nganjuk ini bagian dari prioritas kemenangan Amin di Jawa Timur. Di sisi yang lain, memang Jawa Timur ini PKB harus menang dan Amin harus menang. Caimin juga meminta para kiai serta ulama yang selama ini mendukungnya tetap solid di dalam barisan PKB dan Amin tanpa mempermasalahkan perbedaan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur.